Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurwahidah, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna untuk penilaian uji kinerja. Silakan menyimak. Anak semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa yang mau mimpin doa? Angkat tangan. Ya, silakan Mas Dimas ini. Siap? Siap, gerak. Berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mas Dimas, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak semuanya bisa berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional pada pagi hari ini adalah Garuda Pancasila. Salam anak Indonesia hebat. Silakan duduk kembali. Anak-anak, pada hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang Bu Rizka akan mengecek kehadiran kalian ya. Nanti ketika Bu Rizka sebutkan namanya, dimohon untuk angkat tangannya ya. Yang pertama Hasna, mana Hasna? Ya. Kemudian Aski, Nendra, Dinda, Nadia, Eva. Alhamdulillah Eva hari ini masuk. Zulfa, Indira, Alia, Alawi, Raisa, Fadil. Oh, ya. Terus kemudian Zahwa, Laila, Dimas. Jadi semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Berarti kalau kalian bisa masuk semua, berarti diberi kesehatan oleh Allah. Anak-anak sudah siap pembelajaran hari ini? Sudah. Anak semangatnya sudah siap? Untuk kalian semuanya, kalau sudah, kan tadi sudah menjawab apa siap mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, maka silakan ayo dibuka bukunya. Nah, sudah selesai semuanya? Berarti sebelum pembelajaran kita buat kesepakatan belajar terlebih dulu ya. Ya, kita pembelajaran hari ini kesepakatannya seperti apa? Satu apa? Dua? Tiga
tertib. Yang kedua, menyenangkan. Nah, berarti harus kalian dia senang. Yang ketiga adalah seru. Sudah siap? Kalau sudah siap, selanjutnya Bu Rizka akan menyampaikan tentang materi pada pagi hari ini, yaitu tentang sudah tahu anak-anak, hidup layak dengan berbagi zakat fitrah. Nah, jadi materi hari ini kita akan menjelaskan, Bu Rizka akan menjelaskan tentang terutama zakat fitrah. Ya. Jadi tentang zakat fitrah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi ketika pembelajaran harus ada tujuannya anak-anak. Ya, seperti kalian kalau ke sekolah tujuannya apa? Belajar. Betul. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini peserta didik dapat memahami konsep zakat. Peserta didik dapat memahami konsep zakat fitrah. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti dari zakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis zakat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami konsep zakat fitrah dengan benar. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat mengimplementasikan cara perhitungan zakat fitrah dengan benar. Nah, lanjut anak-anak. Ini ada gambar, ya. Perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Sudah? Nah, apakah jelas gambarnya? Gambar ini tentang apa, anak-anak? Tentang apa? Mengumpulkan zakat. Kira-kira yang dikumpulkan zakat apa? Zakat fitrah, betul. Ketika kalian zakat, ada yang tahu arti dari zakat? Ada siapa yang tahu arti dari zakat? Ayo, kira-kira apa arti zakat itu? Artinya apa? Bu Rizka kasih itu ya, zakat artinya apa? Terus suci, terus kemudian berkembang. Betul. Zakat dibagi menjadi berapa, anak-anak? Zakat apa kira-kira? Waktu pelaksanaan khususnya zakat fitrah, ada yang tahu apa? Ya, Raisa? Bulan Ramadan sambil salat Idul Fitri. Betul? Jadi pelaksanaan zakat fitrah itu ketika awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Nah. Sekarang agar lebih paham lagi, Bu Rizka akan menjelaskan tentang apa itu zakat. Zakat itu rukun Islam berapa, anak-anak? 3. Tiga, betul. Zakat itu artinya tumbuh, berkembang, suci, berkah. Ya. Terus perintah zakat itu sudah Allah perintahkan di dalam surah At-Taubah ayat 103. Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Terus kemudian menurut istilah zakat artinya adalah harta yang dimiliki seseorang harus dikeluarkan, tapi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, zakat hukumnya apa kira-kira? Wajib, betul. Tadi dibagi menjadi berapa? 2. Zakat apa? Fitrah dan zakat mal. Ya, lanjut. Berikutnya. Sekarang Bu Rizka akan
berupa bahan makanan pokok, ya, dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri, dan sesuai ketentuan yang telah ditentukan atau ditetapkan. Kira-kira zakat fitrah hukumnya apa, anak-anak? Wajib. Wajib, betul. Zakat fitrah itu wajib. Siapa yang kemarin ketika bulan Ramadan sudah melaksanakan zakat fitrah? Angkat tangan. Nah, apakah sudah semuanya? Nah, sudah. Terus kemudian selanjutnya, tata cara menunaikan zakat fitrah. Yang pertama, ya, itu zakat fitrah harus berupa makanan pokok. Setiap negara memiliki makanan pokok yang berbeda. Ada yang beras, ada yang gandum, ada yang jagung, ada yang ketela. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan makanan pokoknya apa? Beras. Betul. Untuk beras, zakat fitrah itu ada jumlah minimal, yaitu minimal yang harus dikeluarkan sejumlah 2,5 kilo. Ya, kira-kira beriskan mau bertanya, kalau lebih dari 2,5 kilo, apakah diperbolehkan? Kira-kira boleh atau tidak? Boleh. Karena apa? Kalau lebih dari 2,5 kilo itu berarti kamu melebihkan, lebih bagus, ya, atau lebih baik. Nah, terus atau dalam bentuk liter, itu jumlah minimalnya adalah 3,5 liter. Sekarang perhatikan, Bu Rizka punya wayang. Nah, namanya wayang gambar, ya. Ini wayang gambar. Nah, betul-betul diperhatikan. Ini namanya Pak Ahmad, ya. Perkenalkan, ini namanya Pak Ahmad. Ini namanya Pak Rudi. Ketika itu malam akhir bulan Ramadan. Jadi Pak Ahmad di malam akhir bulan Ramadan itu membawa beras, ya, sejumlah 2,5 kilo. Nah, Pak Ahmad menemui Pak Rudi. Nah, Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Mau apa Pak Ahmad ke rumah saya? Begini Pak Rudi, saya kesini mau memberikan zakat fitrah saya kepada Pak Rudi. Diterima ya? Iya Pak Ahmad, saya terima zakatnya. Terima kasih. Dari ilustrasi tersebut, ada yang memberi zakat bernama siapa? Yang menerima siapa? Ingat-ingat anak-anak, orang yang memberi zakat namanya muzaki. Orang yang menerima zakat namanya mustahik. Ya, sudah paham? Perbedaan antara muzaki dan mustahik. Terus, kemudian dilanjut lagi sekarang. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada waktunya, tidak sembarangan, ya. Jadi ada ketentuan mengenai mengeluarkan zakat fitrah, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri batasnya, ya, diingat-ingat. Kemudian ketika kita memberikan zakat, ya, harus sesuai, ya, harus diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Yang pertama fakir. Kemudian fakir ini orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah miskin. Ya, miskin ini berarti orang tersebut memiliki pekerjaan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan, masih mengalami kekurangan. Amil yang mengurusi zakat. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Rikob hamba sahaya atau zaman
sekarang namanya budak ya, atau pembantu. Gorim, orang yang berhutang, tapi berhutangnya karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Terus kemudian sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, biasanya dalam kegiatan berdakwah. Kemudian ibnu sabil, orang yang berpergian jauh ya, atau disebut musafir. Kemudian lanjut lagi, cara menghitung zakat fitrah berupa beras ya, khususnya bisa akan menjelaskan tentang beras ya, berbeda. Yang pertama, perhatikan, untuk zakat tadi minimal kan 2,5 kilo, 2,5 kilo dikali jumlah anggota keluarga. Jadi dikalikan jumlah anggota keluarganya. Misal diberi contoh, ada keluarga yang terdiri dari suami dan istri. Pertanyaannya, berapa total zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Ya, tadi rumusnya kan 2,5 kilo. Kira-kira ada berapa jumlah anggota keluarganya? 2. Siapa saja? Suami dan istri. Betul. Berarti 2,5 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 5 kilo beras yang harus dibutuhkan untuk menunaikan zakat fitrah. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya? Oh ya, terima kasih. Nah, yang pertama, angkat tangannya yang tinggi ya, biar bisa tahu. Dinda, boleh bertanya. Apakah kita boleh zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi Dinda bertanya, apakah kita boleh menunaikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Kira-kira menurut kalian bagaimana? Boleh atau tidak? Tidak. Betul. Karena apa? Batas dari zakat fitrah akhir adalah sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelah sholat Idul Fitri, namanya nanti tidak zakat, tapi jadinya apa? Sedekah. Paham nggak Dinda? Paham. Terus kemudian Mbak Zawa tadi bertanya ya. Bagaimana niat zakat fitrah? Ada yang tahu niat zakat fitrah? Tahu? Biasanya yang niatnya siapa? Yang berniat? Orang tua. Nah, zakat fitrah niatnya kalian sambil biasanya ambil beras ya, jadi di kantong kan ambil sedikit di tangan kemudian berniat. Nawaitu an ukhrijat zakat fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ya, belajar ya. Nanti belajar harus bisa niat zakat fitrah sendiri-sendiri. Siap? Siap. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, sekarang Bu Rizka akan ya nanti membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Setiap kelompok ada 5 anggota. Ya. Dari mulai kelompok sebelah kanan Bu Rizka kelompok 1. Ya. Terus kemudian di tengah ini kelompok 2. Ingat-ingat. Kemudian sebelah kirinya Bu Rizka ini berarti kelompok 3. Tugasnya apa? Nanti Bu Rizka akan memberikan ya namanya LKPD lembar kerja. Ya. Yang dimana kalian nanti perhatikan dulu ya cerita ilustrasinya. Pasti ada permasalahan. Kemudian ada apa namanya? Permasalahan yang harus dijawab. Nanti kalian berdiskusi dan bisa mencari jawabannya atau informasi dalam buku atau internet. Siap? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti kalau sudah paham, bisa bagikan ya.
pagi pukul 3 sebelum sholat Idul Fitri, Pak Pandu ingin mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tersebut dibagikan ke keluarga Pak Sabar dan kakek Joko sebagai orang miskin. Nomor 1. Berapa jumlah anggota keluarga yang perlu mengeluarkan zakat? Ada 5 anggota, Pak Pandu, istri, ibu, dan 2 anaknya. Nah, lanjut. Nomor 2. Berapa jumlah zakat fitrah berupa beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga Pak Pandu? 2,5 dikali 5, jadi totalnya 12,5 kg. Nomor 3. Kapan waktu yang tepat untuk menunaikan zakat fitrah? Di bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Nomor 4. Siapa yang bertindak sebagai muzaki dan siapa yang bertindak sebagai mustahik? Muzaki yang memberi zakat adalah keluarga Pak Pandu. Mustahik penerima zakat adalah Pak Sabar dan kakek Joko. Nomor 5. Bolehkah Pak Pandu mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Berikan alasannya. Boleh, karena uang bisa mencakup seluruh kebutuhan mustahik. Nah, kira-kira dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Apakah sudah betul semua jawabannya? Sudah? Ya, betul. Kelompok 1 sudah betul semua. Tidak ada yang perlu dibetulkan, jadi semua jawabannya sudah betul. Kita beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, baca ceritanya yang keras ya, Mas Arawi. Bu Aisyah tinggal bersama anaknya yang berusia 1 tahun dan ibunya ibu mertuanya. Bu Aisyah bekerja sebagai perawat dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika awal bulan Ramadan, Bu Aisyah ingin mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tersebut dibagikan ke nenek Aminah sebagai orang miskin. Berapa jumlah anggota keluarga yang perlu mengeluarkan zakat? 3 orang. Bu Aisyah, anaknya yang berumur 1 tahun, ibu mertua. Nah, 2. Berapa jumlah zakat fitrah berupa beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga Bu Aisyah? berapa, Krisna? 7,5 kg. Nah, lanjut. Kapan waktu yang tepat untuk menunaikan zakat fitrah? Bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, terus? Siapa yang bertindak sebagai muzaki dan siapa yang bertindak sebagai mustahik? Muzaki, keluarga Bu Aisyah. Mustahik, nenek Aminah. Bolehkah Bu Aisyah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Berikan alasannya. Ya, Bu Aisyah boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang karena terdapat mazhab Hanafi dan banyak ulama lainnya yang memperbolehkan. Dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Tidak? Sekarang dari Bu Nisa, ya. Ini bertanya ke kelompok 2. Tadi kan jumlah zakat yang dikeluarkan kan 7,5 kilo, betul? Nah, coba jelaskan kok bisa mencapai 7,5 kilo hasilnya. Itu caranya bagaimana? 2,5 kali 3. Nah, oh, berarti dari 2,5 dikali 3. Betul? Caranya betul. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wah, boleh duduk kembali kelompok 2. Terima kasih. Sekarang Assalamualaikum
ketika akhir Ramadan atau malam hari raya, Pak Ahmad ingin mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tersebut dibagikan ke Pak Dudung. 1. Berapa jumlah anggota keluarga yang baru mengeluarkan zakat? 4 orang, karena ada Pak Ahmad, istrinya, dan 2 anaknya. 2. Berapa jumlah zakat fitrah berupa beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga Pak Ahmad? 2/5 kali 4 sama dengan 10 kilogram. Yuk, lanjut. 3. Kapan waktunya tepat untuk menunaikan zakat fitrah? Bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Yuk. Siapa yang bertindak sebagai muzaki dan siapa yang bertindak sebagai mustahik? Muzaki adalah yang memberi zakat, mustahik adalah yang menerima zakat. Ya, lanjut. 5. Bolehkah Pak Ahmad mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Berikan alasannya. Ya, boleh membayar zakat fitrah dengan uang meskipun nanti perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi diperbolehkan zakat menggunakan uang. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Silakan Alawi terlebih dahulu. Itu yang nomor 4, kenapa tidak ada namanya? Oh ya betul. Tadi kan baru pengertian dari muzaki sama mustahik. Itu kan pertanyaannya siapa? Berarti menuju jawabannya lebih ke orang. Ya. Menurut kelompok 3, dari yang tadi cerita, siapa yang bertindak sebagai muzaki? Pak Ahmad. Apakah betul? Betul. Yang bertindak sebagai mustahik? Pak Dudung betul? Betul. Sudah Pak? Sudah betul? Alawi? Ya. Sudah paham? Kelompok 3? Sudah. Apakah ada yang lain? Ada yang mau menanggapi? Coba sekarang dari Bu Rizka, ya. Mau menanggapi. Tadi yang baca nomor 2, ya. Itu 2/5 atau 2,5 Mbak Alia? Iya, tapi tadi Bu Rizka mendengarnya betul 2,5 atau 2/5? 2/5. Ya, jadi lebih hati-hati ya membacanya ya. Itu tidak 2/5, tapi yang betul 2,5. Hasilnya sudah betul. Terima kasih untuk kelompok 3. Tetap kita beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Bu Rizka memberikan evaluasi. Ya. Soal evaluasi ini bernama TTS. Teka teki semangat. Tujuannya apa? Biar mengerjakannya penuh semangat. Siap, yuk ikuti nanti gerakan dan nyanyiannya ya. Nanti kalau Bu Rizka bilang Marina, kamu gerakannya seperti ini. Marina menari seperti ini, ya. Kalau menara seperti ini. Siap? Konsentrasi. Nah, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas
semuanya dipercepat. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Atau lebih tepatnya zakat fitrah. Anak-anak, mari kita menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Berarti tentang apa tadi? Apa saja? Satu, zakat. Tentang apa pengertian zakat? Apa arti zakat? Suci, tumbuh, berkembang. Sip. Terus kemudian zakat dibagi menjadi berapa? Tapi yang kita pelajari tadi zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya dilaksanakan ketika apa? Betul, sebelum sholat Idul Fitri batasnya. Kemudian berupa apa zakat fitrah itu? Beras. Berapa minimal? Kalau dalam liter? Pinter. Sekarang Rizka mau tanya lagi. Ketika kita berzakat, ada yang orang yang berzakat namanya apa? Kemudian yang menerima zakat, orang yang berhak menerima zakat tadi ada berapa golongan? Betul, sebutkan satu. Betul, berapa golongan? Jadi kalian sudah bisa cara menghitung zakat fitrah? Mudah atau sulit? Kalau besok di rumah ya diminta orang tuanya menghitung zakat fitrah, berarti sudah siap? Sudah tuh ya. Terus anak-anak dari pembelajaran tadi bersama Bu Rizka, bagaimana perasaannya? Kalau senang coba beri love. Kalau tidak usah beri love. Ayo kira-kira banyak yang suka atau tidak? Oh, berarti memberi love semua. Nah, diberi love juga sama Bu Rizka. Terima kasih. Sudah berarti semuanya senang dengan pembelajaran hari ini. Sekarang Rizka tanya, ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan untuk Eva? Tidak, alhamdulillah. Berarti Eva sudah paham ya. Terus bagian mana yang tadi menurut kalian yang menyenangkan, yang kalian suka? Diskusi. Terus apa lagi? Presentasi. Sedikitnya tadi apa? Namanya Marina menari di atas menara. Terus apa lagi? TTS. Masih ingat TTS itu apa tadi? Berarti suka semuanya? Alhamdulillah kalau suka semuanya. Anak-anak, Bu Rizka mengucapkan terima kasih ya kepada kalian karena apa? Dari tadi yang ketika melaksanakan pembelajaran, kalian sudah sesuai dengan kesepakatan belajar yang kita sepakati. Yang pertama tadi sudah tertib. Nah, anak sudah tertib. Yang kedua menyenangkan. Apakah tadi menyenangkan? Menyenangkan. Terus tadi apakah seru? Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terus untuk pesannya Bu Rizka yaitu tetap terus berusaha, semangat dan jangan lupa belajar ya. Anak-anak, pertemuan berikutnya nanti Bu Rizka akan menjelaskan tentang zakat mal ya. Semuanya nanti ya tugasnya di rumah membaca materi tentang zakat mal. Jangan lupa ya dibaca ya materinya tentang zakat mal ya. Ya, jangan lupa loh ya. Terus maka anak-anak semuanya Bu Rizka menyampaikan cukup
cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Bisa mengucapkan, ayo kita ucapkan untuk pembelajaran hari ini dengan hamdalah.